kita itu benar-benar harus bersyukur kepada Allah. Kita yang begitu lemahnya di hadapan Allah, kita yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Tapi hari ini Allah berikan begitu banyak nikmat, begitu banyak hal yang kadang-kadang kita itu bahkan lupa bersyukur. Bahkan kita nggak minta, tapi Allah kasih. Ada yang hari ini pagi-pagi ketika bangun, ya Allah hari ini aku kasih nafas ya, biar aku tetap hidup. Ada nggak? Ada? Oh ada, Masya Allah. Satu paling ya. Nggak semua orang yang setiap hari bangun, ya Allah hari ini kasih aku nafas ya. Tapi kita nggak minta, tapi setiap hari Allah kasih, benar? Ada yang hari ini berdoa, ya Allah hari ini tolong mata saya bisa berkedip, biar nggak pedes dan bisa melihat dengan jelas. Ada? Ada, Masya Allah. Nggak semua orang bisa berkedip, ya Allah. Ya Allah tolong hari ini kaki saya bisa bergerak ya, biar saya bisa datang ke majelis ilmu. Ada? Ada, Masya Allah. Lengkap sekali loh Mbak ini di depan. Masya Allah. Ya Allah tolong hari ini tetap kasih saya keislaman dan keimanan. Ada kalau itu ya, Alhamdulillah. Kalau disadari kan begitu banyak hal yang sebenarnya kita tuh nggak minta pagi-pagi bangun tidur ya kan, tapi Allah kasih terus. Pernah kebayang nggak kalau tiba-tiba Allah bikin kita nggak bisa kedip? Saya pernah seharian mikirin ini. Penting banget ya, maksudnya kayak seharian cuma mikirin ya Allah itu baik banget ya. Kalau kita nggak bisa kedip gini terus, apa nggak pedes mata kita? Apa nggak sakit mata kita? Terus gimana kita nanti baca Qur'annya? Gimana kita lihat ustazahnya gitu? Dan membayangkan orang-orang yang ternyata Allah takdirkan nggak bisa ngelihat gitu ya, dan Allah ternyata kasih kita bisa ngelihat, dan mereka begitu semangatnya untuk menghafalkan Al-Quran, baca Al-Quran dengan diraba, sedangkan melihat kita bisa berkedip dan kita bisa datang majelis ilmu, tapi banyak syukur yang sering kita lalaikan. Makanya kayak di awal, terutama kalau di kajian berasa nggak? Pertama tuh kita suruh syukur gitu ya. Suruh syukur dulu. Kenapa? Karena saya yakin kita berangkat dari rumah biasanya banyak bawa masalah ya kan? Banyak bawa ujian, banyak bawa problem-problem kehidupan yang ketika datang ke majelis ilmu kita sedang mengistirahatkan hati. Maka kayak kalau datang ke kajian ilmu pertama tuh kayak syukur dulu deh sama Allah, minimal apapun yang terjadi hari ini kita masih punya Allah, hari ini kita masih punya Islam, hari ini kita masih dikasih iman, hari ini kita masih hidup. Kalau kita masih hidup berarti kita masih punya modal untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk beramal soleh sebelum nanti ruh dilepas dari jasad dan sudah habis waktu kita untuk beramal soleh. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari banyaknya masalah yang kita hadapi, dari banyaknya ujian yang telah terlewati, tapi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk menjadi hamba-Nya. Allah masih mengizinkan kita, bahkan menolong kita hari ini untuk duduk di majelis ilmu pagi-pagi yang dijanjikan barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Bilang siapa yang masuk surga, semuanya pengen masuk surga, bergembiralah karena yang di hadapan saya ini adalah orang-orang terpilih yang akan Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga, karena Allah mudahkan langkah kakinya ke taman-taman surga pada pagi hari ini. Maka selamat buat semuanya dan jangan berhenti sampai di sini. Terus bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketaatan dan berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang nanti kelak mendapatkan syafaatnya, yang terus-menerus ingin cari tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah stop, nggak usah pengen tahu urusan rumah tangga orang lain. Udah stop, nggak usah pengen tahu urusan kehidupan orang lain, kecuali urusan rumah tangganya Rasul, urusan kehidupannya Rasul, apapun segala sesuatu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin kita tahu tentang rumah tangga Rasul, semakin kita tahu tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan semakin mendapatkan petunjuk bagaimana caranya hidup yang benar menjadi hamba Allah yang Allah cintai. Makanya penting bagi kita untuk tahu semua kisah-kisah Nabi Muhammad SAW bersama para istri-istrinya. Karena
bisa jadi ada satu istri di antara sekian banyaknya istri Rasul yang sifatnya kayak kita, yang kisah rumah tangganya kayak kita, yang kejadiannya kayak kita gitu. Hikmahnya itu besar. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu istrinya banyak. Belum lagi para sahabat gitu ya. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW hidup bersama para sahabatnya, bahkan bagaimana Rasul menghadapi musuh-musuhnya. Itu tuh ilmu buat kita. Makanya sekarang udah stop, nggak usah cari tahu urusan orang lain, nggak usah cari tahu kehidupan orang lain. Kita cari tahu bagaimana Rasul hidup dari Rasul kecil, Rasul dewasa, sampai Rasul udah tua, sampai Rasul mau meninggal. Pada saat meninggalnya kita cari tahu dengan detail. Karena ketika kita mencontoh beliau, baik perkataan, perbuatan, bahkan diamnya Nabi akan mendatangkan pahala buat kita kalau kita contoh. Gak ada manusia di muka bumi yang kalau kita contoh datengin pahala, bahkan datengin syafaat kalau bukan Nabi. Berarti yang harus kita cari tahu tentang kehidupannya sebenarnya siapa? Nabi Muhammad. Kemudian Allah mudahkan kita terus untuk mulai menggali lagi apa yang dilakukan Rasul gitu. Karena Rasulullah SAW itu ibarat cahaya buat kita jamaah. Kalau nggak ada Rasul, kita nggak tahu gimana caranya sholat. Ada perintah sholat dalam Quran, tapi cara sholatnya gimana? Rasulullah yang nyontohin, kan gitu ya. Ada perintah puasa, gimana caranya puasa? Rasulullah yang nyontohin. Gimana caranya? Ada di Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu ada ujian-ujian dalam Al-Quran. Gimana cara ngadepin ujian? Rasulullah SAW yang nyontohin, ya kan gitu. Betapa beruntungnya kita memiliki seorang manusia yang begitu mulia, yang hadirnya seperti pencerah, hadirnya sebagai contoh, hadirnya sebagai panutan. Maka mudah-mudahan kita semuanya Allah gerakan hatinya mulai sekarang untuk lebih tahu lagi bagaimana cara Rasulullah itu hidup, dari beliau lahir sampai meninggal, dari beliau bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan ini kaitannya besar loh sama sihir, karena nanti ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah, ternyata bukan hanya mendatangkan pahala sunnah, bukan hanya mendatangkan syafaat yang luar biasa, tapi juga ternyata ada perlindungan dari setan. Jadi perlindungan penjagaan diri dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dari bangsa jin yang jin kan ada banyak ya. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang fasik, ya kan gitu. Nah, jin-jin kafir dan fasik inilah yang nanti akan menggoda kita, terutama perempuan. Makanya alhamdulillah senang sekali di Malang, dan saya selalu senang kalau ke Malang. Kayak ini 3 bulan yang lalu saya juga ke Malang. Senang banget kalau ke Malang karena majelis taklimnya hidup sekali ya, Masya Allah gitu. Selain kulinernya juga banyak, ya kan gitu. Ada bakso Malang, ada macam-macam. Masya Allah. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Falah tadi saya dengar, Masya Allah, ada yang habis syahid ya di sini. Lagi sholat, terus granitnya pecah apa gimana, jatuh. Terus lagi sholat, rakaat pertama, rakaat kedua ternyata pecah, terus syahid 2 orang, bener. Masya Allah ya. Ini masjid luar biasa, dan sekarang saya ikut andil, karena bareng siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Maka mudah-mudahan Allah gerakan kita juga nanti, selain kita support juga programnya Light Foundation yang membersamai saya pada kali ini bersama Ustadz Restu dan teman-teman dari Solo. Berarti berangkatnya Masya Allah dari Solo ke sini teman-teman dari Light Foundation. Dan hari ini juga tadi saya dengar dari teman-teman TMUA yang rukyah dan bekam ya. Masya Allah, beruntung banget kalau udah punya tim rukyah dan berkah rukyah dan bekam di sini. Karena buat kita perempuan, apalagi kayak ditanya sama sihir, rukyah dan bekam ini kita butuhkan gitu. Apalagi judulnya hari ini ketika wanita terkena sihir. Ada yang lagi kena sihir sekarang? Oke, 1, 2. Udah sarapan? Ami, kasih dulu kurma. Ada lagi yang lagi terkena sihir? Yang lagi merasa kayaknya saya kena sihir? Oke, 3, 4. Oke, 5. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti saya akan deteksi. Saya akan jabarkan ciri-ciri wanita terkena sihir. Ini saya tanya dulu yang memang udah terdeteksi sebelumnya bahwa dirinya terkena sihir. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kasih kurma dulu. Baik, kita akan mulai ya jamaah. Bismillah. Jadi
ketika wanita terkena sihir. Kenapa sih wanita? Ini kaitannya dengan wanita dan gangguan jin. Ini tema yang sebenarnya jadi tema andalan saya setiap kali saya berdakwah gitu. Tapi pada awalnya saya ingin kita semua sepakat dulu bahwa jin itu ada. Ada yang nggak setuju bahwa jin itu memang ada? Nggak ada ya. Semuanya setuju, beriman ya kan? Karena bagian dari keimanan, beriman kepada yang gaib bahwa jin itu memang ada. Dalilnya apa? Az-Zariyat ayat 56, "Maman walaqtul jinna wal insan illa liya'budu." Jadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi memang Allah menciptakan jin dan manusia. Ya tadi saya sudah spill sedikit bahwa jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, dan bukan api yang menyala-nyala, tapi api yang ujung api gitu, ujung api yang panas. Makanya merhatiin nggak kalau orang lagi melakukan kesyirikan itu kayak bakar dupa, bakar menyan, itu kan bukan api yang berkobar ya, tapi kayak percikan-percikan api merah yang kayak asap ujung api gitu, kayak ujung api rokok gitu ya, paham? Nah jadi ujung api gitu. Jadi jin berasal dari api. Kita diciptakan dari tanah. Api sifatnya panas, tanah sifatnya netral. Kalau tanah kena es, air dingin, dia akan dingin. Tanah kena api, kena yang panas, dia akan panas. Makanya lah kalau jin masuk ke dalam tubuh manusia, sifatnya akan panas. Panasnya gimana? Emosian. Dia akan panas. Makanya salah satu ciri-cirinya, nanti kita akan bahas lebih lanjut, ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, terutama kalau orang terkena gangguan jin sihir, biasanya emosinya itu suka meledak-ledak gitu, meledak-ledak. Dan memang marah itu datangnya dari syaitan. Dalilnya mana? Nabi Muhammad SAW bilang, "La taghdab walakal jannah," jangan marah bagimu surga. Dan ketika kalau kita mau marah, itu bacaannya apa? Ta'awud kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berarti marah datangnya dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan tidak pernah menginginkan kita berhasil masuk ke dalam surga. Makanya kata Rasul, la taghdab walakal jannah. Dan siapa yang paling cepat marah? Apakah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa? Karena perempuan memang yang ditarget oleh setan lebih banyak sebenarnya. Kenapa? Karena mereka dapat kabar bahwa perempuanlah yang paling banyak paling mudah masuk surga dan paling banyak masuk neraka. Ini kayak sebuah kabar gembira buat mereka. Oke, berarti paling banyak perempuan ya. Aku akan lebih mudah menggoda perempuan. Oke, perempuan yang paling mudah masuk surga. Oke, jangan sampai mereka mudah untuk masuk surga. Makanya setan dari kalangan jin itu seneng banget goda perempuan. Dan alasan lainnya adalah karena perempuan ini paling dominan perasaannya, mudah sedih, mudah marah, mudah tersinggung, ya enggak? Ya kan? Mudah baper, ya kan gitu. Perempuan tuh, kalau laki dibilangin, ih, nggak oke banget sih gitu. Itu kayak, ya kenapa gitu kan, kalau laki mah gitu ya. Kalau perempuan, oh bisa dibakar itu bajunya ya kan, nggak mau dipakai lagi sama dia buat kekajian gitu. Atau dia nggak mau datang ke kajian itu lagi karena dibilangin bajunya nggak bagus pas kajian gitu. Jadi kalau perempuan itu lebih gampang terdominasi perasaannya, sehingga ketika setan ini membisik-bisikin tuh lebih mudah terpengaruh oleh perasaannya. Lalu yang harus kita ingat, mereka itu tadi selain marah, buat perempuan itu disedih. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kan nasehatin kita, ngingetin kita, nguatin kita. Saya yakin semuanya tahu nih dalil ini. La tahzan, innallaha ma'ana. Kata Allah apa? Kalau tadi kata Rasul, jangan marah bagimu surga, la taghdab walakal jannah. Kata Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan sedih, ada Allah sama kita. Berarti kalau kita sedih, yang sama kita siapa? Setan, ya kan gitu. Karena lawannya sedih adalah
marah gitu. Dan kenapa sih sedih dan marah? Kenapa sedih dan marah? Ini yang paling dominan sama perempuan, dan kenapa perempuan yang paling banyak nih kasusnya kena sihir? Karena sedih dan marah itu tanpa sadar. Coba teman-teman jamaah yang saya cintai Allah, kita kalau sedih sama marah itu karena apa sih? Karena apa? Kecewa karena apa? Gak punya uang teh. Ya, saya bilang kita sedih dan marah karena ada sesuatu hal yang tidak sesuai sama maunya kita. Setuju? Ada sesuatu hal yang gak sesuai sama harapan kita, benar? Padahal hidup harus sesuai sama harapan kita, sama maunya kita atau maunya Allah. Saya ulangi. Padahal hidup harus sesuai maunya kita atau maunya Allah. Padahal hidup yang ngatur kita Allah. Lah kok marah diatur? Ya kan? Makanya kan itu seneng banget karena Allah sudah mengatur hidup kita. Aku minta A, kok engkau kasih B ya Allah. Aku minta ini, kok engkau kasih itu. Kenapa aku? Kenapa begini? Ya kan gitu. Kita protes sama Allah. Kata Allah, lah kamu tuh hambaku, aku ngatur hidup kamu. Aku berikan takdir yang harus engkau jalani agar engkau mudah masuk surganya. Tapi kita udah prasangka buruk dulu sama Allah, ya kan? Seolah-olah itu hal yang tidak menyenangkan. Padahal di depan sana ada hal indah. Bahkan Allah sediakan surga dari setiap takdir yang sudah Allah kasih buat kita. Allah yang nyiptain kita, yang tahu kelemahan dan kelebihan kita, yang tahu berapa banyak dosa dan pahala kita, yang paling tahu ujian mana yang paling kita mampu, yang paling kita bisa, yang paling memudahkan kita ke surga. Terus kita sedih, marah, berarti kita sombong. Rasa nggak sombong kalau sedih dan marah? Seolah-olah salah ya Allah, aku nggak minta ini kok kau kasih itu. Seolah-olah kita lebih tahu dan kita lebih benar dari Allah. Kerasa? Makanya Allah dan Rasul bilang la taghdab dan la tahzan. Karena jangan sampai ada sifat-sifat setan masuk ketika kita lagi sedih dan marah, apalagi gara-gara hal-hal yang sepele, hal-hal yang harusnya kita terima takdirnya Allah, tapi kita menolak. Lalu kita lanjutkan, kenapa setan itu senang banget sama perempuan godanya? Karena perempuan itu beda sama laki-laki. Perempuan ada waktu-waktu nggak bisa sholat, pas lagi haid dan lagi nifas, ya kan gitu ya. Ada waktu-waktu kita nggak bisa sholat. Nah, ada perempuan-perempuan yang pada saat sedang nggak bisa sholat, lagi haid atau nifas, dia libur ibadahnya. Dia libur, mentang-mentang dia libur sholatnya, dia libur juga zikirnya, dia libur juga baca Qur'annya, padahal tetap bisa baca Qur'an dengan yang ada terjemahannya, ada tafsirnya, yang ada hadisnya. Kan Qur'an sekarang bentuknya banyak ya, bukan yang mushaf ya. Kalau yang mushaf kan nggak boleh tuh ya. Gitu. Kalau saya ambil yang boleh kalau misalnya ada terjemahannya, ada tulisan Indonesianya itu loh, ada terjemahannya, tafsirnya ada, kadang-kadang ada motivasinya di situ. Ada bahkan Qur'an banyak ya. Macam-macamnya sekarang gitu kan, tetap bisa baca gitu. Dan ketika kita lagi haid dan nifas itu kan kita lagi nggak suci ya kan gitu, hormon bergejolak gitu, macam-macam, sehingga kalau kita berhenti ibadah juga ya kita akan lebih mudah terbawa dengan bisikan setan. Makanya jangan heran kalau abis haid atau nifas banyak perempuan yang udah terlanjur males dan berat banget untuk mulai lagi karena memperjuangkan ibadah. Oke, ada 5 waktu sholat wajib. Biasanya kita sholat, ini lagi nggak sholat. Kalau gitu saya bisa zikir pada saat jam-jam sholat. Atau saya bisa membaca Al-Quran, tadabur Quran, baca artinya, ya kan gitu. Kita kalau baca Quran nggak tahu artinya nanti nggak bisa ngamalin, ya kan gitu. Pada saat haid adalah kesempatan kita untuk membaca arti bacaan Quran yang kita baca. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, ya kan gitu. Baca terjemahannya. Kita bisa datang ke majelis ilmu gitu. Justru ketika haid dan nifas kita harus lebih siaga, karena sepaham benar bahwa setan dari kalangan jin itu akan mengambil kesempatan pada saat kita sedang tidak suci gitu ya. Nah, jadi perempuan ini paling mudah masuk surganya karena tinggal sholat, puasa, menjaga kehormatan, taat, yang akan bebas masuk pintu surga lewat manapun kata Nabi. Tapi juga paling banyak masuk nerakanya karena tidak
bersyukur kepada suaminya. Kalau diambil tarik garis besar tidak pandai bersyukur gitu. Perempuan tuh banyak ngeluhnya, ada berbuat baik sekali, ada berbuat baik banyak, ada perbuatan baik banyak, tapi kalau ada orang berbuat buruk satu kali, kita kebanyakan perempuan, jangan kita ya, kebanyakan perempuan itu lebih inget yang buruknya daripada yang baiknya. Contoh sama suami misalnya gitu ya, kebaikan suami banyak banget sama kita, terus suami nyebelin sekali, kita ngingetnya gitu kan ya, yang inget yang buruk-buruknya, kita lupa sama kebaikan-kebaikannya, kan gitu kebanyakan ya gitu. Dan ternyata itu perangkap dari setan dari kalangan jin untuk mudah masuk ke dalam tubuh manusia, terutama perempuan. Lalu apa yang dilakukan mereka ketika masuk ke dalam tubuh perempuan? Mereka akan mencari organ tubuh yang paling lemah untuk dijadikan rumah. Jadi ketika mereka masuk, mereka kan mengalir dalam aliran darah ya, darahnya. Lalu mereka akan mencari organ yang paling lemah untuk dijadikan rumah. Kalau suka prasangka buruk, misalnya kayak tukang mikir prasangka buruk, jadi bisa di kepala. Nanti kalau suka was-was, ntar dia di jantung. Ntar kalau apa dia di paru-paru, ntar dia di lambung gitu ya. Jadi mereka akan mencari organ yang paling lemah untuk dijadikan rumah. Makanya memang orang Muslim itu harus sehat. Dan ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul dan juga herbal-herbal tibun nabawi. Kayak tadi misalnya kita bisa bekam, kita bisa minum madu, habatus sauda gitu ya. Nanti itu ada kaitannya. Karena orang Islam itu memang dianjurkan untuk harus sehat. Kalau kita nggak sehat, ketika setan dari kalangan jin masuk, mereka akan mencari organ yang paling lemah. Kalau kita sakit-sakitan, kalau organ kita banyak yang lemah, ya mereka makin mudah untuk menempati organ tubuh kita, sehingga jadilah saat antara organ tubuh yang lemah dan antara gangguan jin, apalagi gangguan jin sihir. Itu ketika ditembak, bahasa ditembak ya, ketika ada orang yang order sihir ke dukun-dukun laknatullah, dukun laknatullah bekerja sama dengan setan dari kalangan jin, lalu mereka melakukan perjanjian untuk mencelakakan seseorang, misalnya sihir, itu ditembak, itu mereka akan mencari organ tubuh bagian yang paling lemah untuk mereka di situ dulu tuh gitu. Makanya biasanya orang terkena sihir ada aja bagian organ tubuh yang merasa sakit. Dan biasanya organ bagian tubuhnya itu berkaitan juga saatnya. Makanya kalau orang lagi di ruqyah, itu kita nggak bisa langsung ruqyah sebenarnya. Gali dulu nih, masuknya lewat apa? Lewat perasaan yang mana? Organ tubuhnya yang sakit yang mana? Emosi negatifnya yang mana, masuk lewat mana nih gitu. Karena kalau itu nggak kegali, bukan ruqyahnya nggak berhasil ya, tapi nanti akan lama gitu. Karena ada kaitannya sama perempuan. Perempuan itu perasaan negatif kita itu justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Terutama ketika ada sihir masuk, itu sedih, marah, takut, khawatir, kecewa, iri, dengki, hasad, sombong, dendam, itu benar-benar akan menghancurkan diri kita sendiri. Makanya kan di Islam ada namanya tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Benar-benar hati itu harus bersih, gak boleh ada dendam, mudah memaafkan orang lain. Makanya yang paling berat dari orang perempuan yang terkena sihir itu adalah memaafkan ketika sudah tahu siapa yang kirim sihir, siapa yang nyihir saya gitu. Karena semakin dia memikirkan siapa yang menyihirnya, semakin dia berprasangka siapa ini yang nyakitin saya, siapa yang ngirimin saya santet gitu, siapa yang nyihir saya, semakin besar was-wasnya dan itu akan memperkuat sihirnya. Nah ini penting buat kita, makanya perempuan itu kan paling gampang was-was ya, nggak khawatiran ya kan. Terus mikirnya gitu, kayak tadi saya baru ngebalesin gitu, ada yang bilang saya sudah tahu siapa yang sihir saya, ini selingkuhan suami saya, bla bla bla. Aduh, kalau masih mikirin itu nanti malah makin berat sihirnya. Sihir terjadi atas izin Allah. Dalilnya itu di surat Al-Baqarah ayat 102, dan ayat 102 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Harut dan Marut dan bagaimana tentang tafrik. Sihir tafrik adalah sihir pemisah antara suami dan istri. Karena sihir itu ada banyak, nanti kita bahas ya gitu. Nah, jadi sihir itu terjadi atas izin Allah.
Jadi nggak usah nyalahin orang lain, dia mah cuma alat. Allah kan bebas nguji kita lewat ujian apapun. Termasuk misalnya tiba-tiba ada orang yang terkena sihir, bukan aib dan nggak perlu kita kucilkan dan nggak perlu kita hina, dan yang terkena sihir nggak perlu insecure karena Allah yang memilihkan ujian itu terjadi. Dulu saya ketika terkena sihir itu sempat ya Allah gini banget ya gitu, tapi ternyata yang membuat saya tenang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata pernah terkena sihir. Apa kita nggak tenang dan senang jadi orang muslim? Semua ujian udah terjadi, bahkan soal sihir ternyata Nabi pun pernah mengalami. Dan ada caranya ketika Rasulullah SAW disihir, akhirnya diruqyah oleh malaikat Jibril, ya kan gitu, dan sembuh dan ketemu buhulnya. Jadilah kita sekarang kalau ada yang kena sihir tahu apa yang harus kita lakukan. Kayak sekarang kan saya banyak banget dapat curhatan jamaah terkena sihir atau dia terkena gangguan jin nasab, jin jatuh cinta dan lain-lain. Lalu ketika dia bicara sama keluarganya atau kepada sahabat atau yang lain, orang-orang nggak percaya atau malah serem sama dia, ya kan gitu, malah dijauhin, malah dibilang gila, dibilang halu, dibilang drama. Padahal dia mengalami hal-hal yang di luar nalar gitu ya, dan dia pengen sembuh, dia pengen sehat, tapi nggak ada yang percaya sama dia, nggak ada yang mau bantu. Akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Itu banyak banget saya dapat. Saya udah nggak kuat ya, saya mau mati aja, saya nggak kuat. Jadi kayak sebenarnya ujian sihir itu kan ujian yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjadi. Jadi nggak apa-apa, hadapin aja. Islam sudah ada solusinya dan itu bukan aib. Dan bukan seseorang yang harus kita jauhin gitu, justru kayak harus kita support. Makanya semua perempuan kalau bisa harus punya skill untuk ruqyah, bisa bantu temennya, bisa bantu keluarganya. Kira-kira lagi terkena gangguan jin, diruqyah aja nggak apa-apa gitu. Dan ini yang pengen banget saya edukasi gitu buat para perempuan gitu, apalagi kita nih yang perasaannya up and down, ya kan gitu. Dan setan itu ingat nggak pernah pengen kita perasaannya tenang. Dan kita ini kan target banget buat mereka, jadi harus waspada. Dan jenis-jenis gangguan jin ini selain sihir ya, sihir. Jadi gangguan jin itu kan, sihir itu bagian dari gangguan luar. Kalau yang dari dalam itu misalnya seseorang datang ke dukun laknatullah, lalu dia pengen pasang susuk, pengen dia sugihan, ya kan gitu ya, pengen kaya raya, pengen naik jabatan, pengen biar suaminya cinta nggak kemana-mana gitu. Saya pernah dapet jamaah lagi kajian begini, terus dia bilang, iya teh saya pernah pasang susuk, biar apa? Biar suami saya itu kalau lihat saya paling cantik, karena saya takut banget kalau dia selingkuh. Akhirnya yang terjadi apa? Saya sendiri akhirnya diganggu sama jin, dan dia ingin melepas susuk itu karena akhirnya dia yang suaminya tetap selingkuh, ya kan, dia udah terlanjur ngelakuin dosa syirik, ya kan gitu. Akhirnya dia pengen melepas susuknya gitu. Jadi nauzubillah. Jadi kayak karena ketika kita bertransaksi dengan setan dari kalangan jin, baik itu dengan lewat dukun-dukun laknatullah atau dengan ritual-ritual atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, itu sama saja kita mengundang setan dari kalangan jin untuk masuk ke dalam tubuh kita. Lalu mereka akan membersamai kita dan memilih organ tubuh kita untuk dijadikan rumah, organ tubuh yang paling lemah. Jadi hati itu mengundang jin dari dalam, termasuk dengan kesedihan dan amarah. Saya pernah dapat jamaah, dia terkena gangguan jin, kalau bahasa kita gangguan jin belenggu jiwa akibat kesedihan dan amarahnya. Ketika diruqyah reaksi, dan ternyata jinnya bilang, karena dia sedih terus, saya kasihan, ini orang baik, dia sedih terus, dia disakitin sama ini, akhirnya keluar gitu kan. Jadi ternyata bersama kesedihan dan amarah itu mengundang setan dari kalangan jin untuk membersamai manusia, untuk membersamai perempuan, biar dia tidak pandai bersyukur.
Kan tadi yang paling banyak masuk neraka perempuan karena tidak pandai bersyukur. Ketika setan dari kalangan jin masuk ke dalam tubuh manusia lewat sedih dan marah, dia akan dibikin aku sedih, aku ini, aku nggak bisa mendapatkan ini, aku gagal, aku ini, aku kena. Ya kan, dia akan hal-hal negatif yang tidak mudah untuk bersyukur, dan dia akan lebih banyak mengeluh dan akan lebih banyak meratap, dan itu akan dibersamai oleh setan dari kalangan jin agar dia tidak bersyukur. Naudzubillah. Jadi hati-hati jangan sampai kita mengundang setan dari kalangan jin masuk ke kita. Dan termasuk ini yang lagi terkena ujian sihir, jaga banget sedih sama marahnya. Dan jangan melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Oke lah, saya insya Allah yakin semuanya nggak ada yang datang ke dukun-dukun laknatullah untuk melakukan hal-hal seperti tadi ya gitu ya, nyantet orang atau pasang susuk atau pengen tebal gitu kan ya, atau pengen pesugihan atau apa gitu. Tapi hati-hati juga dengan melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, jangan dilakukan, karena nanti itu juga sedih dan marah tadi ya, itu akan mengundang setan dari kalangan jin masuk. Kenapa amalan-amalan juga mengundang mereka untuk masuk? Agar seolah-olah kita melakukan amal solih, padahal itu amal salah. Kalau amal kita bahkan bisa jadi bid'ah dan amalannya tertolak, sehingga seolah-olah dia melakukan sebuah amal solih, tapi ternyata itu nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting sekali ilmu, penting sekali bermajelis ilmu, biar kita tahu ini ada contohnya nggak dari Rasul, ada perintahnya nggak dari Allah, Rasul melakukan ini nggak. Hati-hati, karena kalau enggak, itu pun juga mengundang setan dari kalangan jin masuk ke dalam tubuh manusia. Sebagai contoh, saya tadi Ustaz Rasul udah bilang, saya punya rumah Quran, ada santri, dan biasanya sebelum masuk untuk tahun ajaran baru biasanya ada ruqyah dulu untuk para santri penghafal Quran. Emang menghafal Quran bisa diganggu jin? Bisa, ya kan gitu. Dan ternyata ketika di ruqyah dia reaksi gitu. Ketika ditanya kenapa kok reaksi gitu kan, kita deteksi dulu kenapa nih, apa nih, masuknya lewat mana nih gitu kan, kita harus tahu pintu yang mana nih gitu. Ternyata kata dia, dulu sebelum saya berangkat untuk menghafal Quran, saya disuruh mengamalkan Al-Fatihah 70 kali, terus baca apa 70 kali, terus dia dimandiin gitu ya pakai air apa gitu ya. Ternyata itu mengundang setan dari kalangan jin termasuk ke dalam tubuhnya. Harapannya biar dia pintar, tapi ternyata justru membuat dia tidak fokus dalam belajar, tidak fokus dalam menghafal. Maka hati-hati sekali tentang amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lihat Rasul ngelakuin apa enggak? Kalau enggak usah lah, yang jelas-jelas aja kita mah ya gitu. Islam ini udah sempurna, nggak perlu ada yang aneh-aneh gitu. Dan banyak sekali contoh, kayak saya pernah bilang ini salah satu teman saya indigo, jadi dia bisa lihat-lihat gitu kan ceritanya. Dia datang ke airport dan aku ke musola, kata dia. Lalu ke musola, aku lihat bapak-bapak lagi zikir, katanya lagi zikir gitu kan. Kalau ada orang yang tipe zikir badannya gerak kinestetik kan gitu. Terus tapi aku lihat bapaknya itu lagi dipelukin sama si jin dan dijilat-jilatin, kata jadi begini tuh dijilatin gitu. Tadi dia lagi zikir gitu. Terus aku tuh kayak, nih bapak kan lagi ibadah ya, kenapa dia diambilin sama si jin gitu. Ternyata akhirnya dia oh iya, ternyata si bapak mengamalkan zikir-zikir yang ternyata tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Serem ya gitu. Jadi hati-hati, Islam ini agama sempurna. Termasuk kalau yang terkena sihir juga gitu, kalau ada yang ngasih amalan-amalan yang aneh, udah nggak usah dipakai gitu. Islam itu udah jelas kita harus ngelakuin apa aja gitu. Lalu ada juga gangguan jin dari luar. Kalau dari luar, misalnya orang yang terkena sihir, orang lempar, kirimin, kan kalau orang terkena sihir itu dia melemparkan lewat buhul itu ikatan ya, yang itu nanti ikatan-ikatan sihir yang akan melemparkan jin masuk ke dalam tubuh si target. Jadi itu dari luar. Jadi kalau orang terkena sihir itu gangguan jin dari luar. Lalu ada lagi gangguan jin leluhur, nasab. Itu bukan dari kita, tapi dari orang tua, kakek, nenek, buyut ke atas. Mereka yang bertransaksi atau kerjasama dengan bangsa jin, tapi sekali mereka melakukan maka akan turun-menurun ke anak cucunya. Baik diminta atau tidak diminta, baik disadari maupun tidak disadari.
Makanya Islam melarang sekali adanya transaksi kerjasama dengan dukun-dukun laknatullah. Kenapa? Karena ketika kita kerjasama sama setan atau kita melakukan ritual kerjasama sama setan, maka jin itu akan mewarisi anak keturunannya juga ke anak keturunan si setan ini, manusia ini tadi. Jadi namanya gangguan jin nasab, gangguan jin keturunan gitu. Ini kapan-kapan kita bahas, karena sekarang kita mau bahas yang sihir gitu. Gangguan jin dari luar, ada lagi apa? Saya pengen kita semua paham dulu jenis-jenis gangguan jin. Gangguan jin balas dendam, contohnya apa? Kita tuh kalau dalam Islam kan kalau mau lempar air panas suruh baca Bismillah, minggir mau buang air panas gitu ya. Nanti kalau kena jin mereka jadi bisa marah gitu. Saya juga punya cerita. Jadi salah satu keluarga saya ada lagi nebang pohon. Ketika nebang pohon lupa baca Bismillah. Nebang pohon aja gitu. Mereka kan juga ada pohon-pohon besar ya. Nebang pohon gede banget. Ketika nebang pohon ada tetesan darah dari pohon itu. Nggak tahu tuh darah dari mana. Setelah nebang pohon itu, tangannya sebelah kanan dan kakinya sebelah kanan itu lumpuh, nggak bisa gerak. Dan ternyata udah diobatin ini itu nggak sembuh-sembuh. Ternyata telah terdeteksi, ternyata terkena gangguan jin balas dendam. Akhirnya diruqyah dan alhamdulillah akhirnya sembuh gitu. Jadi kayak ternyata ada memang gangguan jin balas dendam gitu. Dan ada juga gangguan jin jatuh cinta gitu ya. Jin jatuh cinta tuh jin yang mencintai manusia gitu. Emang jin bisa jatuh cinta manusia? Bisa, karena jin juga bisa nafsu. Sekarang banyak banget kasus-kasus manusia mohon maaf diperkosa sama jin gitu. Nauzubillah. Kapan-kapan kita bahas ini juga, gangguan jin jatuh cinta gitu. Ada juga gangguan servant of Dajjal gitu ya, jadi antek-anteknya. Sekarang kita mau fokus dulu ke gangguan sihir karena temanya masih sihir. Seru ya ngomongin gangguan jin ya. Karena kita sekarang ke gangguan jin sihir. Gangguan jin sihir itu ada banyak teman-teman semuanya jamaah yang saya cintai karena Allah. Ada namanya gangguan jin sihir mahabbah. Gangguan sihir mahabbah itu sihir cinta, sihir jatuh cinta, bukan ustaz cinta ya. Kalau ini cintanya lewat Allah gitu. Kalau ini sihir yang membuat seseorang yang tadinya benci jadi cinta, alias pelet ya kan gitu. Sihir pelet adalah sihir mahabbah, yang tadinya benci jadi cinta. Kebalikannya ada juga sihir tafrik. Tadi saya udah spill dikit. Kalau sihir tafrik yang tadinya cinta jadi benci. Ini biasa digunakan untuk memisahkan suami dan istri atau memporak-porandakan persaudaraan kakak adik gitu kan, atau antara keluarga gitu ya. Jadi sihir tafrik itu adalah sihir pemisah. Ada lagi nanti sihir yang tujuannya untuk kematian gitu. Sihir untuk usaha. Saya pernah nemu di Jawa Timur ya. Saya lupa nama daerahnya gitu, waktu safari Jawa Timur ada sebuah restoran dari luar itu singup banget, tau singup ya? Singup banget, tapi kata panitianya ini enak banget gitu. Tapi singup banget gitu. Buka emang kayaknya tuh kayak ternyata pas makanannya enak banget, tapi kerasa banget kayak nggak beres ini restoran gitu. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol gitu, dan saya kayak ada kasihan gitu, maksudnya ini sebenarnya makanannya enak, ini kayaknya dibikin orang deh biar ditutup gitu ya usahanya, jadi kelihatannya nggak buka padahal dibuka gitu. Ketika masuk buka dan makanannya enak. Akhirnya saya tawarkan untuk nanti baca ini ya, baca ayat ruqyah, terus ada garam ruqyah juga buat bantu nanti ketika ruqyah restorannya gitu. Jadi dia cerita, iya memang saya tuh udah manggil berapa untuk meruqyah ini tempat usaha karena memang ini memang lagi diganggu gitu, ada yang nutup, kasihan ya gitu. Jadi ternyata sihir penutup usaha itu memang ada, dan insya Allah bisa hilang gitu, bisa hilang atas izin Allah, karena sihir terjadi atas izin Allah, bisa hilang pun atas izin Allah. Lalu sekarang yang lagi tren cek hodam, nggak dengar? cek hodam itu itu gangguan jin. Biasanya itu terjadi ketika misalnya dia pasang susuk atau dia punya jimat. Nah itu tuh ada gangguan jin hodam tuh, jin yang terus membersamai dia kemanapun dia berada, bukan korin ya. Kalau korin kan memang ada, kita lahir ada korin gitu. Kalau hodam itu datang dia karena biasanya dari leluhur atau dia bertransaksi karena dia punya susuk atau pelet. Jadi si hodam ini akan kemanapun dia pergi dia akan membersamai gitu. Dan celakanya, nauzubillahnya ya Allah, sekarang ini banyak orang bangga banget punya hodam, ya kan gitu.
dan kita seharusnya membersihkan diri kita dari hodam-hodam yang ikut gitu ya, malah sekarang cek hodam gitu, ada hodamnya enggak, hodamnya apa, rere rongket atau apa tuh ya kan gitu, harimau apa, prabu apa gitu ya, banyak macam-macam gitu ya. Kalau di TikTok saya lihat gitu, kayak dukun-dukun tuh udah berkamuflase untuk ngecek orang hodamnya ada apa enggak, dan sekarang ini dibikin kalau orang punya hodam dia keren ya kan gitu, padahal naudzubillah. Hati-hati teman-teman, saya harus kasih tahu ini ya, target mereka itu ya, misalnya kita udah paham nih, misalnya ada orang yang aku tahu nih aku ada gangguan jin misalnya gitu, tapi bahaya banget. Kenapa? Karena nanti mereka targetnya itu adalah ketika sakaratul maut kita. Mereka akan dengan sangat mudah, kalau kita nggak terbiasa untuk membentengi diri kita dari godaan setan yang terkutuk, dan nggak terbiasa untuk melakukan doa-doa perlindungan dari godaan setan dan dari jin, dari setan dari kalangan jin terhadap diri kita. Target mereka tuh mainnya halus. Kadang udah bukan yang biar kita nggak sholat karena kita rajin sholat, bukan bikin kita yang menutup aurat gitu karena kita udah menutup aurat, bukan bikin kita yang rajin baca Quran karena kita udah rajin baca Quran. Mereka akan main dalam menentukan pilihan-pilihan yang salah ketika ada suatu masalah. Mereka akan sangat mudah nanti membisik-bisikan kita atau membuat kita condong untuk memilih keputusan yang tidak Allah sukai. Dan celakanya nanti di akhir, kalau terlalu sering untuk mengikuti bisikan-bisikan mereka, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, karena tipisnya mungkin penjagaan, minimnya zikir dan doa-doa perlindungan. Ketika sakaratul maut, target kita itu kan terakhir untuk membaca kalimat la ilaha illallah, halus mainnya, biar di akhir nanti dia akan menggagalkan seseorang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal hidup kita itu tergantung di akhirnya. Pernah lihat nggak seseorang yang sering mendatangi dukun-dukun laknatullah meninggalnya susah? Sering banyak dapat cerita begitu ya, sampai harus dibantu ruqyah dulu, akhirnya akan digagalkan, dipersulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, naudzubillah. Padahal Allah itu lihat kita akhirnya. Makanya hati-hati. Lalu bagaimana gejala-gejala gangguan jin? Ini saya kutip dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya, salah satu ulama beliau, dan beliau membagi deteksi gangguan jin, gejala-gejala gangguan jin melalui dua. Ketika kita tidur dan ketika kita terjaga. Ada yang bilang emang bisa ya ketika tidur dideteksi? Bisa. Karena contoh, ketika orang terkena sihir, karena dia terkena sihir ya, ada orang kirim sihir ke kita misalnya, ada yang kita deh ke seseorang ada seseorang kirim sihir, lalu tapi ketika dia terjaga, kayak sekarang kita terjaga nih, lagi nggak tidur, kita zikir pagi petang, terus kita ini sekarang kita zikir, kita taklim, kita sholat, kita baca Quran, benteng-benteng itu benteng-benteng kita tuh kuat gitu, karena tanpa kita sadari. Dan ini saya dapat dari guru saya Ustadz Nurdin Indonesia dari Unai. Ternyata kayak sholat kita itu kayak ibarat benteng kita 1, zikir 2, baca Quran 3, majelis ilmu 4, jaga wudhu 5, apalagi misalnya malam Jumat atau hari Jumat baca Al-Kahfi 6. Jadi kayak ternyata bukan sekedar menggugurkan kewajiban ibadah, tapi itu bisa menjadi benteng-benteng perlindungan dari setan dari kalangan jin. Nah, ketika kita terjaga dan mereka nggak bisa goda kita karena benteng-benteng kita tebal, pada saat kita tidur malam, kadang-kadang kita udah capek seharian ibadah, suka lupa nggak wudhu. Ya, suka lupa nggak baca ayat kursi. Ya, kadang malah lupa doa, capek banget, udah ganti daster, udah wudhu sih teh, terus pakai skincare, tapi kentut, males banget wudhu lagi, sayang skincare aku mahal, ya kan gitu. Padahal kita harus berjuang. Nah, pada saat itu mereka punya kesempatan untuk masuk ke dalam mimpi. Makanya kita bisa deteksi gangguan sihir dari mimpi. Dari ketika kita tidur, apa saja ketika gejala-gejala pada saat sedang tidur? Yang pertama, sering mimpi buruk. Dan mimpi buruknya itu bukan sehari 2 hari, hampir tiap hari. Saya dulu atau aku terkena jin sihir, saya 3 tahun baru rasain tidur nyenyak gitu. Karena setiap tidur mimpi buruk. Contohnya kayak mimpi
biar binatang buas, ular, harimau, anjing, atau monster, mimpi kuburan gitu ya, mimpi buruk, renang di air butek, mimpi terbang, ketinggian gitu. Ada yang pernah ngalamin? Iya, biasanya kalau kena sihir itu ngalamin semuanya. Lalu ketika tidur itu sering ketindian, atau ketindian, rep-repan. Ya, sering rep-repan. Terus kalau tidur giginya gemeretek, gitu, atau bunyi krrrr gitu, bunyi giginya beradu, ya. Lalu namanya ketika tidur itu sering mengeluarkan suara-suara yang itu bukan suara dia. Jadi misalnya tidur tapi suaranya bukan ngorok ya, nanti suaminya ngorok, ganggu anjing itu suami aku. Suaranya tuh kayak misalnya suara harimau, dan bener-bener suara harimau. Atau ketika tidur dia mendesis seperti ular. Atau ketika tidur dia kayak gitu, maksudnya kayak apa ya, mengeluh apa ya, ya gitu deh, mengeluarkan suara-suara yang aneh gitu, karena pengaruh mimpi buruknya. Dan dia ketika mimpi sering, jadi mimpi apa tiba-tiba sering kejadian gitu dari mimpinya gitu. Ada yang ngalamin ini? Ada yang ngalamin? Termasuk juga tidur sambil berjalan. Itu juga ada orang yang seperti itu ya, saya baru nemuin kemarin. Itu juga ternyata gangguan jin. Jadi tidur tapi dia jalan, tidur sambil berjalan. Ada yang ngalamin di antara tadi? Yang senyum-senyum kayaknya banyak. Lalu gangguan jin ketika kita deteksi ketika kita terjaga, sakit di area-area tertentu, tapi dicek medis normal, semua dicek normal, tapi kita sakit, entah itu sakit kepala, sakit perut, sakit itu, pokoknya sakit. Tapi ketika dicek lab, dicek ke dokter, dicek medis, semuanya normal. Dan biasanya sakitnya jamnya sama terus ya. Nah, kalau dia habis asar terus. Kalau dia habis maghrib terus. Kalau dia habis saya pernah bisa tiap jam 12 malam, ya jam 12 malam terus, jam-jamnya sama tuh. Atau hari, setiap Selasa sama Sabtu misalnya gitu. Jadi waktunya tuh sama terus. Tapi ketika dideteksi nggak kenapa-kenapa, dan sakit sampai pingsan kalau saya dulu ya, saya cerita saya, jadi sampai pingsan sampai nggak sadar, sampai lepas sampai nadinya hilang, sampai udah nggak karu-karuan sakitnya gitu. Semua orang juga bisa lihat ini sakit ini si Teh Indah gitu. Cuma ketika dibawa ke rumah sakit normal, cuma dikasih vitamin, nggak ada kenapa-kenapa gitu. Jadi itu. Lalu emosinya tidak terkendali ya, tadi kan kita udah bahas ya, emosinya tidak terkendali. Lalu setiap sholat susah banget, khusyuknya tuh susah banget. Ini pasti kayaknya banyak yang ngalamin ya. Khusyuknya susah banget, bahkan ada yang ketika sholat sendal. Ini misalnya karena saya pernah ya, kayak sholat tuh ada aja gangguannya gitu. Yang sholatnya lupa rakaat, nanti lagi sholat inget ini inget itu, terus nanti lagi sholat sendawa, lagi sholat mual. Jadi ada gangguan pada saat sedang sholat gitu. Terus dia sering lebam di bagian tubuhnya, sering lebam, tapi bukan karena kecapean ya, nanti udah habis kecapean banget, lebam-lebamnya beda ya kan gitu. Tiba-tiba aja nggak ada apa-apa. Dan biasanya kalau yang lebam-lebam, mohon maaf, biasanya disertai dengan mimpi bersetubuh dengan seseorang di dalam mimpinya gitu. Jadi biasanya kalau habis mimpi, mohon maaf, berhubungan intim, pagi-paginya lebam. Ada yang sering lebam tanpa sebab, nggak usah ngomong. Cukup disimpan aja, nggak apa-apa, biar dirinya sendiri yang tahu, oke? Terus rambutnya, kalau orang terkena sihir biasanya rambutnya rontok banget. Rontok nggak yang terkena sihir? Rontok ya, rontok banget, saya sampai takut botak pernah. Lagi aduh gitu, maksudnya karena kalau kayak nyisir itu bener-bener brel gitu. Jadi karena panas kan, mereka kan dalam tubuh. Jadi kalau orang terkena sihir itu kan dikirimin jin dalam tubuhnya, mereka masuk ke dalam tubuh, kondisi tubuh kan panas.
otomatis rambut jadi nggak subur dong, ya kan gitu. Makanya juga sering kadang-kadang tuh merah-merah kulitnya gitu, ke kulit juga gitu. Tapi cirinya tuh rambut biasanya rontok banget tuh. Terus biasanya orang terkena sihir dia bisa melihat jin, dia bisa lihat. Atau orang yang terkena gangguan jin biasanya dia bisa lihat jin karena ada jin dalam tubuhnya sehingga dia bisa melihat jin gitu. Dan kalau orang terkena sihir biasanya dia akan mudah sekali dibikin was-was gitu. Ini nggak cuma sihir sih sebenarnya. Orang-orang yang terkena gangguan jin itu biasanya was-wasnya tinggi, nggak tenang dia. Makanya salah satu ayat ruqyah yang selalu dibaca ketika ruqyah itu kan surat An-Nas. Allazi waswisu fi sudurin nas gitu. Dan ini dahsyat sekali tuh Al-Falaq dan An-Nas itu dalam perlindungan untuk diri kita dari setan dari kalangan jin. Dan pada saat di ruqyah, orang-orang yang terkena gangguan jin sihir atau terkena gangguan jin ya pada umumnya, ketika dibacakan ruqyah itu kan kita membacakan ayat Al-Qur'an, ya kan? Al-Qur'an itu Allah, kalam-kalamnya Allah, ayat-ayat suci yang seharusnya kalau diperdengarkan ke kita merasa tenang, kita akan merasa damai, kita akan merasakan ketenangan gitu ketika mendengarkan perkataan Allah lewat ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ruqyah itu kan kalau bahasa ininya kan jampi ya gitu, tapi kayak membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Orang yang terkena ruqyah sihir, kita membacakan ayat-ayat Quran untuk diri kita sendiri, namanya ruqyah mandiri gitu. Dan kalau orang terkena sihir itu kan ada praktek yang dilakukan oleh dukun-dukun laknatullah, merapalkan jampe-jampe, mantra-mantra kerjasamanya dengan setan dari kalangan jin. Maka orang yang terkena sihir udah harus mutlak dia juga melakukan ruqyah. Karena ruqyah juga bacaan-bacaan, tapi bacaan-bacaan kita adalah perkataan-perkataan Allah, ayat-ayat suci Al-Qur'an. Udah sihir kaitannya sama ruqyah gitu ya. Dan pada saat di ruqyah biasanya reaksinya apa? Sendawa, mules, pengen kentut, pengen pipis, pengen nangis. Nanti kadang-kadang ada yang teriak, ada yang dadanya sesek, ada yang berkeringat gitu ya, ada yang dia macam-macam reaksinya gitu, panas dingin gitu, nanti ada yang gatel-gatel, ada yang pengen nyekek ruqyahnya gitu ya. Jadi ketika dibacakan ruqyah yang harusnya kita tenang, adem, damai, itu ketika dibacakan ayat-ayat Quran itu reaksi panas, pengen tutup telinga gitu. Saya lagi ada proses YouTube gitu ya, nama judulnya Ruqyah Jiwa yang Lelah, karena kasusnya ada luka batin di masa lalu gitu ya. Ketika di ruqyah ditutup telinganya, nggak mau denger, pokoknya nggak mau denger, kesakitan gitu. Nah itu juga salah satu ciri, karena harusnya kita ketika mendengarkan ruqyah kita tenang, termasuk ketika mendengarkan azan. Nggak seneng denger azan. Saya pernah merasakan ini ketika terkena sihir, denger azan ya, nih ngangguk-ngangguk dia sakit banget jemaah. Rasanya tuh kayak ditusuk telinganya, sakit banget dengerin azan. Makanya kayak ketika sudah sembuh gitu, kayak dengerin azan tuh sekarang nikmat banget ya gitu, bisa dengerin suara azan gitu, panggilan Allah gitu, dan nikmat, indah banget gitu. Makanya bersyukur teman-teman gitu. Kalau kata guru saya yang lainnya, Ustaz Nazul Amizaullah ya, bersyukurlah ketika seseorang tidak terkena gangguan jin sihir gitu. Dan karena Masya Allah kita tuh benar-benar kayak dihalangi untuk menikmati ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari gangguan sihir? Yang pertama, luruskan akidah kita dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan udah kena sihir dibales sihir lagi, udah disantet bales santet balik, nggak kelar gitu. Jadi lurus tauhid bahwa atas izin Allah,
nggak usah mikirin orang yang nyihir, nggak usah mikirin dia ini kalau misalnya sakit nih, biasanya was-wasnya kayak jangan-jangan dia ngirimin aku lagi nih, jangan-jangan dia nyelakain aku lagi nih. Nggak usah. Kesembuhan kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita bergantung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menggagalkan semua sihir-sihirnya. Jadi luruskan tauhid bahwa sihir terjadi atas izin Allah, maka Allah juga yang akan menggagalkan semua sihir-sihirnya. Seperti yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, Allah juga yang menyembuhkannya. Di akhirnya bermimpi, lalu ditunjukkan sama Allah lewat mimpi ke Nabi Muhammad SAW bahwa burulnya ada di sebuah sumur, dan di sihirnya itu Nabi Muhammad SAW itu dengan rambutnya, rontokan rambut Nabi yang ditaruh di sisir lalu dibuang ke sumur. Akhirnya sumurnya ditemukan dan ditimbun oleh Nabi Muhammad SAW biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, jangan lupa zikir pagi petang. Ini jangan disepelekan, panjang teh, males banget, banyak, lama gitu ya. Ada yang bilang gitu nggak? Minimal nih, semales-malesnya ayat kursi. Jangan lupa baca, hafal semua kan? Barang siapa yang baca ayat kursi pagi hari, maka dia akan dijaga sampai sore hari. Kalau dibaca sore hari, Allah akan jaga sampai pagi hari lagi. Jadi jangan tinggalin ayat kursi, termasuk pada saat sedang tidur. Mau tidur, itu ayat kursi jangan lupa, jangan sampai lupa banget tuh. Karena biar kita dijaga juga sama malaikat sampai pagi hari ketika kita sedang tidur gitu. Lalu baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Zikir pagi petang semales-malesnya itu dulu deh, ya kan gitu. Syukur-syukur bisa baca selengkapnya. Karena kalau kita baca zikir pagi petang rutin, itu kita kayak pakai baju besi, seperti pakai perisai. Dan saya testimoni ya, pernah ketika lagi terkena sihir dan lupa baca zikir pagi petang, itu serangannya langsung kena, kayak udah nggak ada benteng lagi. Jadi memang jangan pernah meremehkan zikir pagi petang. Kalau bisa dibaca lengkap, paling 10-15 menit nggak nyampe kok, nggak nyampe. Dan ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Ini buat terutama yang buat terkena gangguan sihir, ini udah kayak nggak boleh lupa. Dan biasanya akan digagalkan, kayak aduh mau menjelang membaca 10 kali aja udah berat, udah aja gangguannya. Tapi tolong selesaikan sampai 100 kali, karena kita akan benar-benar diganggu dari gangguan jin ketika membaca zikir itu. Lalu tasfiyatun nafas, luruskan, bersihkan hati kita, jangan sampai ada emosi-emosi negatif. Karena tadi kita udah bahas panjang lebar bagaimana sedih dan marah itu bisa membuat mereka terundang untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sedih, marah, takut, khawatir, kecewa, iri, dengki, dendam, sombong, ya kan gitu, hasad, itu benar-benar bisa mencelakakan diri kita sendiri. Milikilah hati yang damai, hati yang tidak pernah membenci, hati yang ridho sama apapun takdir yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada orang yang jahatin kita, jangan langsung benci, jangan langsung dendam, maafin aja. Dia begitu kan juga atas izin Allah, sebagai tambahan pahala buat kita. Mau nggak kita sabar dan memaafkan? Karena sabar dan memaafkan, ganjaran pahalanya sama. Ganjaran pahala sabar dan memaafkan itu tanpa batas. Barangkali kalau dia nggak jahatin kita, kita susah masuk surganya. Sholat lupa rakaat, zikirnya bolong-bolong, sedekahnya masih pelit, baca Qur'annya juga jarang, ya kan, taklimnya jarang. Kalau dia nggak jahatin kita, mungkin kita bakalan susah masuk surganya. Hadirnya dia adalah untuk biar kita maafin dan sabar. Dan jangan lupa ada satu pintu di surga yang khusus untuk orang-orang yang memaafkan. Jadi nggak apa-apa ada yang jahatin kita. Rasul aja juga banyak banget yang jahatin. Emangnya kita lebih baik dari Rasul? Kan enggak, ya kan gitu. Sebenarnya orang lagi jahat sama kita, mereka sedang berbuat baik dengan cara yang beda. Berbuat baiknya dengan memberikan kesempatan kita untuk menambah catatan amal pahala, dan berbuat baik untuk biar pahala dia buat kita nanti di akhirat, kan begitu ya. Jadi bersihkan hati kita. Karena beberapa kali ruqyah yang, saya nggak bilang ruqyah itu nggak berhasil ya, tapi lama gitu ya, lama prosesnya, belum sembuh-sembuh karena masih ada emosi negatif dalam dirinya, sehingga menguat sihirnya, sehingga menjadi
jadi kayak benteng-benteng yang itu harus benar-benar dilebur gitu. Contoh, dia terkena gangguan jin tafrik, dibikin istikhadoh terus. Istikhadoh tau ya, keluar darah yang kayak mens gitu, tapi lama banget, 20 tahun. Mungkin cuma selesai 2 hari 3 hari dia keluar darah lagi, 2 hari 3 hari darah lagi, dan itu terjadi 20 tahun. Akhirnya dia pernikahannya kacau dong, ya kan gitu. Akhirnya cerai, nikah lagi, cerai, tapi memang gitu. Sampai akhirnya ruqyah, dan ruqyah kemana-mana masih begitu katanya gitu kan. Oke, akhirnya setelah diteliti, disuruh curhat, disuruh cerita apa yang terjadi, ternyata dia menyimpan dendam. Dan istiadah kaitannya sama rahim, ternyata kaitannya sama keluarga, terutama sama ibu. Dan ketika akhirnya dia menerima takdir dari masa lalu, ya kadang-kadang masa kecilnya kan ada yang gak indah, ya kan gitu. Ketika dia menerima dan dia ridho dan dia memaafkan, pada saat itu juga berhenti darahnya. Dia langsung ke kamar, abis curhat, terus ya udah maafin, kita beri nasihat, ya kita harus sering menasehati, udah maafin aja, terima masa lalu, hal itu terjadi, kita butuhkan barangkali di masa depan ada dosa yang sulit banget untuk dimaafkan, diampuni Allah kalau kita nggak maafin dan menerima takdir di masa lalu gitu. Akhirnya dia memaafkan, dan tiba-tiba dia bilang, apa ya, pengen ke toilet deh gitu. Dia ke toilet, dan keluar dari toilet dia bilang, dan dia sujud syukur dan kayak senang banget gitu, karena tuh bener-bener banjir gitu, darahnya tuh ngalir terus, dan itu berhenti ketika dia memaafkan. Habis itu kita ruqyah, dan ternyata terbukti kan gitu, tazkiyatun nafas itu sangat membantu kesembuhan kita, membantu diri kita untuk lebih mudah ibadah juga, karena setan ambil peran di situ. Dari sisi-sisi kita tidak menerima takdir Allah, bikin kita nggak memaafin orang lain, bikin kita sedih-sedihan, terus bikin kita marah sama keadaan atau marah sama orang lain. Hati. Jangan lupa selanjutnya rutin untuk membaca Al-Quran, terutama untuk yang terkena sihir, surat Al-Baqarah. Makanya ada yang namanya terapi Al-Baqarah. Terapi Al-Baqarah itu membaca Al-Baqarah 286 ayat seluruhnya ya, berat nah. Memang, tapi itu dahsyat. Minimal, ini ibu saya ngajarin kok, ini minimal lah kamu kalau misalnya nggak kuat gitu ya, walaupun kita baca 286 ayat boleh dicicil, nggak harus berat 286 ayat. Saya tahu kalau untuk yang terkena gangguan jin sihir ini bisa pingsan bisa yang berat banget, bisa yang saya dulu ngalamin ya, jadi kayak berat banget tuh ngabisin 286 ayat, padahal itu kalau dibablasin paling 2 jaman tuh selesai, 2-3 jam selesai. Tapi kalau nggak kuat boleh dicicil 1 juz dulu, kan itu 3 juz ya kan gitu, atau selembar atau 10 lembar, sampai yang penting habis 286 ayat. Kalaupun berat, oke, 5 ayat akhir, 2 ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, lalu 3 akhir surat Al-Baqarah. Udah tuh minimal setiap hari. Tapi kalau bisa juang, kalau pengen sihirnya benar-benar lepas, kalau bisa terapi Al-Baqarah, tapi jangan cuma sekali putaran. Sekali putaran tuh sekali selesai Al-Baqarah udah, jangan. Kalau bisa 3-7 gitu. Jadi itu bisa ditiupkan ke air galon, nanti airnya jadi air Al-Baqarah, ruqyah Al-Baqarah, dan bisa kita minum, dan bahkan bisa buat mandi juga ya gitu. Jangan lupa untuk sedekah. Ini sedekah penting banget, terutama buat perempuan. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tuh bilang, ketika ada para sahabat perempuan, sahabiah itu, Rasul bilang, wahai perempuan, bersedekahlah, kata Rasul. Karena paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Apa yang terjadi ketika saat itu? Sahabiah pada pulang ke rumahnya, ngambil semua uang yang ada, hartanya yang ada, diserahin ke Rasul. Bahkan yang pakai perhiasan saat itu langsung dikeluarin, dikasihin ke Rasulullah SAW, saking takutnya. Dan Rasul menyebutkannya spesifik, wahai perempuan, sedekahlah. Kita yang disuruh sedekah. Itu ya, saya lebih diutamakan ya, walaupun laki-laki juga sih ya gitu. Memang kayak Rasul kan melanjutkan bahwa yang paling banyak masuk neraka itu adalah perempuan, karena mereka tidak bersyukur, dan salah satu caranya di awalnya tadi itu bersedekahlah, karena sedekah itu bisa mencegah bala bencana.
Dan ini terbukti banget gitu. Saya juga waktu itu ngerasain 1 hari lupa sedekah aja gitu. Udah lupa sedekah, lupa baca zikir pagi petang. Tuh serangannya banyak banget gitu. Coba rasain sendiri ya. Zikir pagi petang, zikir pagi, lanjutin sama sedekah. Abis itu baca Quran. Baca Qurannya boleh niat tilawah, langsung niat untuk ruqyah juga. Itu kayak seharian hati bisa tenang, nggak mudah terpancing emosi, lebih mudah dalam mengambil keputusan yang baik. Boleh dipraktekin deh, Masya Allah, itu dahsyat. Jangan lupa konsumsi herbal sunnah. Tadi kenapa saya suruh makan kurma ajwa yang terkena sihir? Karena kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, terhindar dari sihir dan racun. Makanya ini kurma bukan sembarangan. Dalam hadis lain, kurma ajwa ini buah dari surga. Masya Allah ya gitu. Ada hadis lain, kurma ajwa yang ditanam di dataran Najd itu di Aliyah di Madinah, itu bisa menghilangkan racun. Karena orang yang terkena sihir jelas yang diracun ya kan, dengarannya jin-jin yang masuk ke dalam tubuh, dia akan mempengaruhi organ tubuh dan akan meracuni tubuh seseorang. Makanya kurma ajwa kata Nabi Muhammad SAW, kalau dimakan 7 butir di hari. Kalau Rasul bilang pagi, yang makannya pagi ya. Kalau Rasul bilang 7, ya makannya 7. Jangan nawar. Kecuali teh saya makan 1 aja udah kelabakan gitu, udah muntah mual. Saya punya cerita, dia order kurma ajwa, qadarullah saya ada ya gitu. Karena saya tahu susah banget cari yang aliyah gitu. Jadi ajwa itu ada banyak jenisnya, dan yang paling bagus itu yang aliyah. Dia baru order aja, itu abis order dia pingsan. Masih dalam perjalanan, itu dia setiap hari reaksi. Begitu paketnya sampai rumah, dia makan, dia pingsan lagi. Begitu bangun, karena dia kena sihir tafik, suaminya dipukul dia. Suaminya dipukulin, katanya suaminya ditamparin gitu kan. Abis itu dia pingsan lagi gitu. Akhirnya dia makan lagi, dan dia berjuang sampai bisa akhirnya ngabisin 7 dan tenang akhirnya. Bismillah, atas izin Allah gitu. Memang segitu dahsyatnya. Bahkan saya sering posting kurma ajwa di media sosial. Biasanya orang kalau kena sihir dan sihirnya parah, itu lihat aja dia benci banget. Lihat aja dia bisa nangis, bisa marah, bisa kesel, bisa dibanting itu handphonenya. Karena benar-benar memang kurma ajwa ini buah dari surga yang memang dikhususkan kalau kata Nabi untuk menghilangkan sihir dan racun. Jadi buat detox juga bagus banget. Buat ngilangin racun dalam tubuh, nggak usah aneh-aneh, pakai kurma ajwa aja dengan saran dari Nabi. Niatin mengamalkan sunnah, maka dapat pahala sunnahnya juga. Sarapannya ganti kurma ajwa, terutama yang terkena sihir itu udah kayak wajib tuh. Saya ngerasain kok, misalnya beratnya makan untuk yang terkena sihir ya, beratnya makan kurma ajwa awal-awal. Tapi itu bisa jadi deteksi kita juga. Kalau makannya udah enak, insya Allah berarti sihirnya sudah mulai berkurang dan bisa hilang. Lalu bersihkan diri dari amalan-amalan bid'ah. Tadi herbal sunnah selain kurma ajwa, jangan lupa madu ya. Madu, habatus sauda, kustul hindi, air zam-zam gitu. Saya pernah ada sahabat saya sendiri, dia terkena gangguan jin nasab. Dia benci banget sama air zam-zam. Aneh nggak? Kita semua ada pengen banget air zam-zam ya. Dia suka minum air zam-zam tuh kayak wah, dia mual gitu. Nggak, lihat aja dia baunya nggak enak, padahal kan nggak ada baunya air zam-zam ya. Itu salah satu. Kalau ada seseorang nggak suka sama herbal sunnah, bisa jadi terindikasi gitu. Nggak semua, tapi kebanyakan ya gitu. Lalu bersihkan diri dari amalan bid'ah. Hati-hati dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Kalau nggak ada contohnya dari Rasul, nggak usah dilakukan. Lalu jauhkan rumah dari patung-patung. Di rumah jangan ada bentuk patung yang berbentuk manusia. Jangan ada lukisan yang berbentuk makhluk hidup. Patung-patung yang berbentuk makhluk hidup jangan ada di rumah, karena itu nanti dijadikan rumah oleh setan-setan dari kalangan jin gitu. Makanya kalau orang mau nyantet kan pakai boneka ya. Gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kalau bisa rumah tuh bersih dari patung dan lukisan bentuk makhluk hidup gitu. Dan untuk sihir, skill untuk bisa meruqyah diri kita sendiri, dan ruqyah ini pun bisa kita lakukan untuk meruqyah orang lain. Mau belajar ruqyah mandiri? Sebentar. Mau, masih ada waktu nggak Ustaz? Masih? Oke. Kan kita belajar ruqyah mandiri ya. Pertama, sebaiknya ketika kita mau ruqyah, kita tuh kayak minta ampun dulu sama Allah.
Ya, karena segala musibah terjadi adalah akibat dosa, akibat ulah tangan kita sendiri ya, surah 30. Jadi usahakan untuk ya Allah, aku minta ampun atas segala dosa-dosaku. Kalau ini terjadi akibat dosaku, sungguh aku minta ampun sama Engkau ya Allah. Baik yang aku ingat maupun lupa. Kadang-kadang kita lupa pernah bikin dosa ya nggak? Jadi bilang sama Allah, ampuni dosaku ya Allah, yang aku ingat maupun yang aku lupa gitu. Kalau udah, saran saya kalau untuk ruqyah mandiri ya, jadi sebaiknya sholat 2 rakaat. Karena kita minta pertolongan dengan sabar dan sholat 2 rakaat. Sholat minta pertolongan sama Allah. Habis sholat 2 rakaat doa, ya Allah, habis ini saya mau ruqyah, tolong sembuhkan penyakit saya atau gangguan di dalam tubuh saya. Udah sholat 2 rakaat, sedekah. Ini kalau mau gong ya, ini ruqyah yang holistik ya, yang holistik. Sedekah berapa aja? Sedekah itu kan kita bisa menolak bencana gitu kan ya, bisa menghindarkan musibah yang tidak kita, dan bisa menjadi obat. Ada dalilnya kan gitu ya. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Jadi sedekah ini bisa sebelum ruqyah atau sesudah ruqyah. Kalau saya sebelum ruqyah, sedekah dulu. Habis itu tanya diri, masih ada nggak amarah, kesedihan, orang-orang yang kalau kita ingat namanya kita sakit. Pernah mengalami gitu nggak? Baru inget namanya aja tuh. Saya dulu terapinya sampai suruh nulis nama orangnya, suruh nulis namanya tuh udah nangis duluan, padahal baru nulis namanya doang udah nangis duluan, saking terbayang rasa sakit yang pernah dihantamkan ke dalam diri. Ya Allah. Ada yang gitu nggak? Iya, karena ya. Nah kalau ada itu dirilis dulu, maafin ya udah, maafin orang-orang nyakitin kita, maafin orang-orang pernah nipu kita, yang pernah jahatin, kenangan-kenangan buruk yang kalau diingat itu kok aku diginiin ya, misalnya ada pembulian, mohon maaf, misalnya pelecehan, ada juga yang pernah dilecehkan di masa kecil lalu terbawa akhirnya sampai besar dia menyimpan hal itu gitu ya. Terima dulu takdirnya, yang sudah terjadi sudah menjadi catatan takdir, terima, ikhlasin dulu, ridho, maafin. Jadi hatinya udah bersih, udah nggak ada sedih, takut, khawatir, dengki, dendam, sombong, udah, baru kita ruqyah, niat ruqyah, pakai niat bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya Allah, aku niat meruqyah diriku untuk menghilangkan semua gangguan jin, jiwa, atau Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini aku meruqyah. Allah yasfik, kalau kita meruqyah orang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Allah yasfik, dengan ini aku meruqyahmu, semoga Allah menyembuhkanmu. Kalau buat diri kita sendiri, dengan ini aku meruqyah diriku, ya Allah beri kesembuhan kepadaku untuk menghilangkan gangguan jin dan penyakit yang ada dalam tubuhku, jiwa dan ragaku. Karena ada penyakit fisik, ada penyakit hati, penyakit dalam jiwa, ya kan gitu ya. Kalau udah baca, saya kasih ayat yang paling mudah yang semuanya insya Allah hafal, oke? Karena ayat ruqyah ada banyak. Nanti kalau mau yang lengkap saya kasih tahu di akhir nih yang paling gampang. Coba sekarang praktek ruqyah sendiri nih. Niat semuanya untuk meruqyah diri sendiri. Ada air, kita bisa meruqyah itu bisa dengan bacaan, juga dengan meruqyah pakai air. Kalau ada botol, boleh botolnya dibuka kalau nanti mau meruqyah airnya. Kita sekalian praktek. Oke. Udah, sebelum meruqyah sebaiknya kita berdoa untuk melindungi diri kita sendiri. Bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ada yang hafal? Ada? Ya, kalau yang enggak hafal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta berlindung pada Allah. Lalu niat ruqyah, dah ya Allah, aku niat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat meruqyah diriku sendiri untuk menghilangkan penyakit dan gangguan jin dalam tubuhku, baik itu penyakit hati maupun penyakit dalam ragaku, atau ketika sedang sedih untuk menghilangkan kesedihan dalam diriku. Dah, lalu baca Al-Fatihah. Hafal semuanya? Hafal? Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tangannya boleh ditaruh di depan wajah atau di bawah sini, jadi biar terkena hawa ketika kita baca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangannya. Atau ada bagian yang sakit? Ada yang merasa bagian yang sakit? Boleh pegang bagian yang sakit kalau ada bagian yang sakit. Nanti saya ajarkan juga meruqyah bagian yang sakit. Ini kita meruqyah secara umum. Sekarang baca ayat kursi, hafal? Ya, tadi boleh ditiupkan ke air Al-Fatihahnya. Sekarang ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Boleh ditiupin? Boleh ke air dia juga. Ini boleh di setiap berhenti ayat atau di akhir. Boleh pilih ya. Lalu baca, kita akan naruqyah yang paling gampang. Sekarang baca Al-Ikhlas 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tiupkan. Kalau udah, Al-Falaq. Al-Falaq 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bukan? Sekarang baca An-Nas 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya kan?
Boleh diusapkan ke seluruh tubuh, ke dada, ke perut, ke seluruh tubuh, ke kaki, bagian yang sakit, yang mana, dan ditiupkan ke airnya. Kalau lagi sedih, dadanya lagi sempit, boleh baca surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Hafal ya? Inna ma'al usri yusra, itu biar kalau dada kita lagi sempit dan lagi sedih gitu ya, itu bisa tambahin alam nasro. Dan pada dasarnya semua ayat-ayat Quran itu bisa jadi ayat ruqyah, tapi memang ada ayat-ayat tertentu yang memang berkaitan misalnya dengan sihir, dengan kesehatan, dengan jin-jin nasab gitu, yang bisa kita baca. Malkan itu adalah ruqyah yang paling mudah. Hafal semua kan? Hafal semua. Insya Allah semua bisa praktekin, dan kalau ada yang kena gangguan bisa bantu temennya untuk ruqyah. Ada juga hadis tentang ruqyah bagian yang sakit. Pada suatu hari sahabat Rasul mengeluhkan kepalanya sakit, lalu Rasul mengajar ini, pegang bagian yang sakit. Misalnya yang sakit yang mana? Dompet, nggak bisa. Misalnya yang sakit lambungnya atau kepalanya gitu ya. Pegang bagian yang sakit, lalu baca kata Rasul Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu, ada yang hafal, biizzatillah wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa muhadzir, dibaca 7 kali. Jadi kita berlindung kepada Allah dengan kuasanya dari hal-hal yang kita takutkan yang atau dihadirkan gitu. Jadi Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa uhazir 7 kali gitu. Insya Allah bismillah itu akan sembuh. Itu artinya aku berlindung kepada Allah dengan kuasanya Allah dari keburukan dan apa yang kita takutkan maupun yang hadirkan gitu. Jadi kalau itu bacaan untuk meruqyah bagian yang sakit. Apa? Iya, bismillahnya 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu, aku berlindung, biizzatillah, dengan Allah, wa qudratihi, dan kuasaannya, min syarri, dari keburukan, min syarri ma'ajidu wa uhazir, yang ditakutkan maupun yang dihadirkan. Itu 7 kali. Jadi pegang bagian yang sakit, lalu baca itu 7 kali. Itu adalah cara meruqyah bagian yang sakit. Kalau tadi ruqyah yang kita baca di awal itu bisa untuk kesemuanya ya, gitu. Dan nggak harus ketika kesurupan baru diruqyah, ketika ada hal-hal yang reaksi apa baru ruqyah, enggak. Ruqyah itu kita bisa salah satu alternatif pengobatan sunnah untuk semua penyakit. Bahkan saya baru berapa bulan yang lalu ya, sekitar 4 bulan yang lalu mendampingi salah satu jamaah yang dia terkena kanker payudara, lalu ruqyah. Setelah ruqyah kanker, beliau ke Pineng untuk cek kankernya dan dinyatakan normal. Masya Allah ya. Jadi memang Al-Quran ini nggak bisa diremehin, dan nggak boleh ngeremehin ke Al-Quran. Allah yang udah bilang dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh. Al-Quran huwa syifa. Syifa itu bukan sekedar obat, tapi penyembuh. Maka Al-Quran, gunakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi ini untuk menyembuhkan diri kita, baik itu dari penyakit raga, penyakit hati, termasuk dari gangguan-gangguan jin sihir, jin nasab, jin khodan, jin balas dendam, jin jatuh cinta gitu ya. Kapan-kapan mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi, Allah kasih umur panjang, Allah kasih kemudahan, kita bahas tentang gangguan jin satu persatu. Karena ini sebenarnya saya kasih gambaran secara global, saya tentang sihir tipis-tipis. Karena kalau mau kita jabarin lagi ini akan lebih dalam, dan insya Allah ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita perempuan ya gitu. Dan insya Allah saya akan ada kelas. Ini online kelasnya, jadi semua bisa ikut. Kelasnya itu tanggal 1 sampai 5 Februari. Nanti bisa daftar online. Nanti kelasnya itu lewat YouTube, gitu, lewat YouTube private, atau bisa lewat aplikasi Mosfit. Jadi kelasnya nanti ada di medsos saya. Ada yang berminat ikut atau mau ditulis itu linknya,
Ya, saya tulisin linknya ya. Ini kita akan bahas 5 hari tentang gangguan alam gaib. Jadi kita akan bahas tuntas bagaimana gangguan-gangguan jin pada perempuan. Sebentar. Jadi BIT titik BIT titik Y garis miring gangguan alam gaib. Saya ulangi, BIT titik LY garis miring gangguan alam gaib. Alam gaibnya pakai GHAIB, gangguan alam gaib. Nah, insya Allah di situ kita akan bahas itu kelas online 5 hari tentang gangguan alam gaib terutama pada perempuan. Dan udah jam 11 kita akan selanjutnya bersama Ustaz Restu lagi yang benar datangnya dari Allah selain desa dan syaitan. Dan saya membuka WhatsApp khusus untuk jamaah karena saya tahu di luar sana banyak banget yang butuh teman curhat tapi sering curhatnya salah, atau dia nggak tahu mau cerita kemana ketika kena gangguan jin, atau dia bingung ketika mau ruqyah ke yang ustazah perempuan. Maka saya punya nomor WhatsApp khusus. Ini bisa boleh juga disebar karena insya Allah kita akan berusaha untuk mendampingi para muslimah, terutama yang terkena gangguan jin ataupun yang punya masalah berat, yang dia butuh teman curhat dan butuh solusi yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Teman-teman bisa hubungin ke nomor, sebentar, kita ada divisi ruqyah muslimah kita. Nomornya di 0812 200 20 150. Akhirnya saya memberanikan diri untuk adain ini nomor WhatsApp karena ternyata begitu banyak teman-teman di luar sana yang jiwanya lelah, yang pengen curhat tapi nggak dibilang gila atau drama, nggak dibilang halu atau dapat teman curhat yang salah. Karena buat perempuan ini mau nggak mau kita kalau terlalu banyak menyimpan dan kita bingung harus apa, tetap harus membutuhkan orang yang bisa memberi nasihat, benar? Cuma syaratnya sebelum curhat ke manusia harus udah curhatnya ke Allah. Ya, ya. Diulangi nomor WhatsApp-nya 0812 200 20 150. Nah, itu ada divisi ruqyah dari Engkau Squad insyaallah yang insyaallah akan membersamai teman-teman semuanya untuk menuju bahagia yang berkah. Karena gimana pun juga setan itu nggak senang kita bahagia, dan seharusnya seorang muslim dan muslimah itu bisa bahagia apapun keadaannya. Baik, itu saja yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon maaf. Semoga kita dikasih kesehatan yang berkah. Yang lagi kena sihir, semoga Allah hilangkan sihir-sihirnya, Allah gagalkan sihir-sihirnya, dan semua Allah lindungi dari sihir, dari godaan jin. Allah kasih perlindungan yang paripurna, yang sempurna untuk kita, sehingga kita mudah beribadah kepada Allah. Allah mudahkan segala urusannya, terutama urusan ibadahnya. Allah gagalkan kita dalam berbuat maksiat, Allah gagalkan kita dalam berbuat dosa, dan Allah tenangkan hati kita terus dengan mengingatnya. Semoga Allah kumpulkan kita juga dalam surga Firdaus, bukan hanya di sini. Allah wa Nabi Sawab wa sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.